051358417, Prodi Sistem Informasi UPJJ Jakarta. Kali ini saya mau mengerjakan tugas 1 basis data dengan aplikasi YED tentang membuat ERD. Oke, jadi buat yang pertama kita bikin entity-nya dulu, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi kita bikin entity-nya dulu. Lalu kita lanjut ke tahap kedua, yaitu menentukan atributnya. Di sini menurut soal yang saya baca, mengikuti panduan dari BMT, buku modul basis data, jika mahasiswa itu ada NIM dan nama mahasiswa untuk atributnya, mata kuliah ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah, lalu dosen ada NID atau nomor induk dosen dan nama dosennya. Jadi mari kita buat atributnya sesuai dengan ketentuan yang ada di buku modul. Atributnya. Oke, lalu langkah ketiga kita membuat relasi antara mahasiswa dan mata kuliah dan antara mata kuliah dan juga dosen. Jadi kita taruh relasinya di antara mahasiswa dan mata kuliah dulu sesuai petunjuk nomor 3 ya teman-teman. Relasinya kita taruh di antara mahasiswa dan mata kuliah. Yang satu lagi kita taruh di antara mata kuliah dan juga dosen. Oke, karena relasi sudah kita buat, jadi kita ganti sekarang namanya. Untuk relasi antara mahasiswa dan mata kuliah kita ganti menjadi meregistrasi. Kita buat relasinya antara mata kuliah
kuliah dan dosen sesuai tabel nomor 3, yaitu mengajar. Oke, sesudah ini kita buat dulu garis antar antar entiti dan atribut, dan antar entiti dengan relasi. Kita membuat garis di antara entiti, atribut, dan relasi. Selanjutnya kita masuk ke tahap 4. Oke, untuk tahap keempat kita menentukan derajat relasi untuk himpunan relasi, di mana kita menambahkan relasi yang sesuai dengan identifikasi relasi yang akan dibuat sesuai tahapan 4, yaitu penambahan derajat koordinalitasnya. Lalu kita tentukan, karena dari mahasiswa ke mata kuliah itu banyak, mahasiswa harus meregistrasi banyak mata kuliah, berarti disimpulkan dari mahasiswa ke mata kuliah adalah M ke N atau banyak ke banyak. Jadi di sini kita ganti dulu garisnya ya teman-teman. Kita hapus dulu. Mengajar dan juga dosen. Karena setiap mata kuliah itu sudah pasti punya dosennya masing-masing, tapi satu dosen hanya bisa mengajar satu mata kuliah saja. Yang berarti dari dosen itu 1 ke N atau dari 1 ke banyak. Jadi kita rubah dulu teman-teman penghubungnya. Karena dari semua mata kuliah sudah pasti memiliki banyak dosen, tetapi satu dosen hanya bisa mengajar satu mata kuliah. Berarti bisa disimpulkan dari sini, dari mata kuliah untuk mengajar kita pakai dari banyak ke 1 dulu. Jadi kita rubah dulu dari banyak ke 1. Karena hanya ada satu dosen untuk satu mata kuliah, berarti di sini kita ganti dari dosen ke mengajar menjadi 1 ke banyak. Ya. Oke, untuk tahap kelima berarti kita melengkapi himpunan entitas dengan atribut. Berarti entitas dan atribut ya, berarti antara mahasiswa meregistrasi dan mata kuliah, lalu antara mata kuliah, mengajar, dan juga dosen. Oke, maka kita harus melihat relasi dari banyak ke banyak dahulu, berarti dari mahasiswa ke mata kuliah dulu.
karena entity ke entity banyak, jadi kita buat entity baru. Oke, jadi kita rubah dulu. Maksud saya kita tambahkan entity yang baru. Ini berada di antara mahasiswa dan mata kuliah ya, karena entity baru itu tercipta karena entity satu dengan entity lainnya itu merujuk pada banyak seperti mahasiswa ke mata kuliah ya. Pasti setiap mahasiswa itu punya banyak sekali mata kuliah, biasanya di setiap satu semesternya. Jadi ini masuk ke dalam banyak ke banyak atau M ke N. Maka dari itu terciptalah entity yang baru di antara mahasiswa dan mata kuliah, dan entity baru ini kita tulis dengan registrasi mata kuliah. Lalu kita membuat relasi baru antara mahasiswa dan mata kuliah karena ada entity baru ya. Jadi kita buat relasi baru di samping meregistrasi. Kita ganti namanya menjadi registrasi. Karena sudah, mari kita tambahkan derajat koordinalitasnya antara mahasiswa meregistrasi, mata kuliah ke registrasi, dan juga registrasi mata kuliah. Dari mahasiswa ke meregistrasi itu dari satu ke satu ya teman-teman. Kita buat primary key-nya ya, primary key di registrasi mata kuliah dari tiap entity yang terhubung. Primary key-nya itu kan terjadi karena tadi adanya sifat banyak ke banyak, jadi kita harus membuat entity yang baru. Karena ada entity baru, kita harus buat primary key di antara entity yang terhubung. Berarti entity yang terhubungnya adalah mahasiswa dan juga mata kuliah. Jadi kita buat atribut baru. Derajat koordinalitasnya berarti kita tulis dulu ya, ini jadi NIM dan kode mata kuliah.
karena ini primary key, berarti kita harus membuat garis bawah atau underline ya. Kita buat garis hubungnya dulu dari registrasi ke NIM dan registrasi ke mata kuliah. Ini dari 1 ke 1 ya teman-teman. Karena ini primary key, berarti kita harus membuat si primary key-nya ini punya garis bawah atau underline. Jadi kita cari dulu underline-nya, tinggal kita checklist saja, nanti dia otomatis ada garis bawahnya. Terjadi karena adanya entity baru di antara entity, jadi harus kita garis bawahi sesuai dengan petunjuk yang ada di panduan buku modul basis data. Oke, jadi untuk membuat RID di aplikasi YB sudah selesai. Begini hasil yang bisa saya tampilkan di videonya. Kurang lebihnya seperti ini. Maaf kalau masih jelek, tapi sudah saya usahakan semampu saya. Dan ini hasil dari tugas basis data saya. Terima kasih. Oke, segitu saja dari saya dalam menjelaskan tugas 1 basis data. Maaf kalau dalam penyampaian tugas saya masih kurang jelas, terbata-bata dan sedikit kaku dalam menjelaskan, dan mungkin ada gangguan suara-suara burung ya, ibu atau bapak tutor atau dosen, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Semoga dari tugas 1 saya ini bisa menghasilkan nilai memuaskan. Jadi saya sangat mengharapkan koreksi dari tutor sekalian tentang tugas saya ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum, terima kasih, bye-bye.